pantaskah? Aduh, betis gue pegel banget lagi. Aduh, baju juga keringetan, panas banget. Bau apaan nih? Bau banget gila. Alah, paling juga lagi marahan sama Reza. Terus kenanya ke gue deh. Aduh, lagian demennya sama supir. Lo tuh ya dari dulu mulut lo gak berubah. Nyinyir aja kerjaannya. Suka-suka gue dong mulut-mulut gue. Emang kenapa? Lo pikir gue takut sama lo? Enggak, sorry ya. Lo pikir gue juga takut sama lo? Enggak, tolong ya. Tangan lo yang tadi, jangan nyentuh-nyentuh badan gue. Badan gue terlalu mahal buat disentuh sama tangan lo. Kok sebanyak gaya lo tuh bau tau gak? Banyak gaya banget sih bau. Tolong ya. Kalau misalkan lo kerjain kerjaan gue yang tadi juga gak mungkin bisa. Lo tuh bisanya cuma apa tau gak? Cuman bisanya pacaran sama supir. Lo so tau gak? Dia bukan supir gue. Kalau dia supir gue terus kenapa? Urusan lo. Sukanya sama supir gue dong. Sukanya sama Vino yang sederajat. Oh iya, derajat lo emang derajat jadi pembokat sih ya. Lupa gue. Vino suka gak sama lo? Tolong ya, Reza emang juga suka sama lo. Suka? Pede banget lo. Si bau. Lo pikir gue tuh krimbas tiap hari. Jahat ya, dia lo tuh arogan tau gak? Jahat gak ada gue. Lo diam ya, lo pikir Ada apa ini? Ribut-ribut di dalam kelas. Kalian bisa dikenakan sanksi disiplin. Ini nih Bu, Bianca duluan yang mulai. Loh, kok jadi gue? Lo duluan? Apa? Lo yang ngatain gue bau. Sudah. Kalian berdua ke ruangan saya sekarang juga. Lo sih, kok jadi nyalain gue? Lo dorong gue. Ya, lo duluan juga. Misi, gue duluan. Gue duluan, jelas lo ngapain? Gue duluan. Gue mau gue duluan. Apaan sih? Lo yang ngapain? Vin! Astagfirullahaladzim, si Vino kenapa sih tuh anak? Ini kan, aduh, mati pencarian gue. Vino, lu sebenarnya ada masalah apa sih? Sapu gue pakai lu acak-acak, ha? Bodoh amat. Gue anggap sapu lo ini tuh Revan. Kan jelas juga Revan sama lo. Vin, udah. Lu kesel-kesel, ha? Tapi jangan ujung-ujungnya sapu gue nih yang jadi sasaran, ha? Lu nampaknya itu dibutakan sama diri lu sendiri. Ini sapu lu tuh gak mati pencarian gue di kampus ini yang buat ngebersihin kampus lu juga. Lu sebenarnya ada masalah apa sih, ha? Masalah apa ya gue tanya nih sama lu? Bener tuh Vin, dengerin kata Bang Ujang. Apaan sih? Kok malah setuju sama Bang Ujang? Kesannya aku yang salah. Emang lu yang salah? Apaan sih? Dimana-mana ya, cemburu itu tandanya cinta. Ya wajar lah. Lu salah. Cemburu itu tandanya cinta yang dangkal. Lu gak ngeyakinin sama pasangan lu sendiri. Lu gak bisa nguatin atas cinta lu sendiri sama pasangan lu juga. Sapu, gue minta maaf ya atas kesalahannya si Vino. Soalnya dia lagi galau, ya. Yaudah Laras, Bang Ujang lanjut kerja lagi ya. Iya Bang Ujang, maaf ya. Vino, inget lo, jangan lagi ngacak-ngacak mata pencarian gue nih Sapu ya. Galak aja udah bilangin juga. Udah lega. Emang salah ya kalau aku cemburu? Vin, coba deh. Kamu inget-inget lagi yang waktu itu aku ajak kamu janjian di Taman Bahagia terus yang kamu gak datang itu. Ya aku inget. Emang kenapa? Yang pas aku dibawa ke pulau kan sama Mama? Waktu itu, sebenarnya aku mau ngasih lihat kamu buku diary. Dan di buku diary itu ada semuanya lengkap. Kamu bisa tahu tentang masa lalu aku gimana, tentang isi hati aku kayak gimana. Dan sekarang, buku diary itu ada di Dara. Jadi kalau misalnya kamu mau baca, kamu bisa minta sama Dara. Apa nggak kamu aja yang cerita? Lagian sama aja kan? Males banget aku baca-baca diary. Ya, intinya itu adalah kunci dari kemarahan kamu ini. Ya udah, kalau gitu aku masuk kelas dulu ya. Tapi kenapa nggak kamu aja sih yang ceritain? Ras, ayo Ning Tias. Dar, mendingan kamu bicara sama Leon.
Aku lihat itu perhatian banget sama kamu. Kalau itu sih dia perhatian sama semua cewek, Za. Gak cuma gue doang. Tapi aku bisa lihat dari cara Leon memandang kamu. Dia tuh kelihatan cemburu. Enggak, Za. Itu tuh cuma karena dia nggak bisa bikin gue ngajak dia balikan duluan. Itu doang. Oh, gue tahu kenapa Leon tadi bantuin gue. Dia tebar pesona sama gue. Aduh, hampir aja gue kena jebakan. Kamu nggak boleh suzon kayak gitu. Leon itu tulus sama kamu. Enggak, Za, tapi Leon itu pinter banget pura-puranya. Gue nggak bisa percaya gitu aja sama dia. Lu tuh jangan deket-deket gue, kenapa sih? Gue jauh-jauh sana. Lu tuh bau ketek, bau matahari. Putri kampus ketek gembel. Asal lo tahu ya, kalau misalkan lo ngerjain kerjaan gue yang tadi, lo juga gak bakal bisa wangi. Pakai parfum juga hilang wanginya. Lo tau nggak? Gue abis mungutin sampah. Gue abis mengedukasi orang tentang sampah daur ulang. Lo bisa nggak? Paling lo cuma bisanya pacaran sama supir. Biarin aja. Lo tuh namanya karma. Karena lo udah jahatin Laras. Gak usah sok suci deh lo. Iya nyolot lo ya. Lo lupa gue megang rahasia lo, hah? Lo ngancem gue. Kenapa? Lo lupa lo udah tanda tangan di atas materai. Aduh. Lo tuh kasar banget sih jadi cewek. Kenapa emangnya? Gak suka, hah? Bentar ya, Dar. Ya enggak lah. Sakit tau nggak? Bianca, kamu nggak apa-apa? Ini lagi nanya nggak apa-apa. Lo nggak denger tadi gue bilang sakit? Gue abis didorong nih sama banteng. Bantuin gue. Yaudah, ayo. Pelan, sakit banget lagi. Kenapa lo? Belum puas belain Dara kemarin, sekarang lo mau belain Bianca? Bukan Sonya, tapi... Mana kunci mobil gue? Gue bingung ya sama lo. Setiap hari lo sama gue, tapi lo belain cewek-cewek lain. Lo berubah, Za. Jangan pernah hubungin gue lagi. Dan jangan pernah datang ke rumah gue lagi. Sonya. Soalnya kayaknya salah paham deh. Padahal kan Reza cuma berusaha baik sama semua orang, bukan playboy. Sonya. Lo mau ngapain? Bantuin gue lah. Orang gue lagi sakit juga. Lagian lo gak denger tadi. Jangan pernah hubungin gue lagi. Ya gak usah nyamperin dia lah. Udah ya bantuin gue. Iya. Pelan dong, sakit juga. Atau sakit lo ya? Dar, aku bantuin Bianca dulu ya. Iya, Zah. Gak apa-apa. Kalau gitu gue cabut ya. Ya, hati-hati ya. Ayo. Pelan-pelan. Ini jamunya buat Mas Baby Aqua supaya hari ini tuh kerjanya semangat. Makasih banget ya yang bebek Meti. Supaya bener deh pagi-pagi mau ngejenguk nih seonggok manusia yang ganteng dan rupawan. Wah, bisa aja. Ya iyalah, aku pokoknya ngasih ini buat Mas Aqua duluan supaya nanti habis ini aku sepedaan lagi keliling-keliling. Bebek, jangan keliling. Berat. Kamu gak akan kuat. Biar aku saja.
Mas Ahwa ini loh. Nah, kalau misalnya kamu yang keliling, yang jaga restoran siapa? Hah? Ditinggal. Iya juga ya. Bener banget kamu. Ih, kamu emang pandai bener. Maaf ya abang segala ngikut-ngikutin itu tuh film-film. Ya, tapi gimana? Abang udah mirip belum kayak yang di film? Mirip dari mana? Ibaratnya buah nih ya, buah durian sama buah apel, no. Ih, gitu banget sih kamu. Makanya Mas Ahwa jangan kebanyakan makan. Berat. Berat tuh. Ih, kamu jangan nunjuk-nunjuk ini dong. Ntar abang jadi malu nih. Ntar ada yang lihat. Makanya diet dong Mas Ahwa. Oh ya, aku punya. Jamu singset, mau? Ada? Ada. Wah, boleh juga tuh. Tapi abang habis nyeruput yang ini nih, baru kamu bikinin lagi jamu ansing suatu. Ya, Oke. udah minum dulu. Oke. Ada orang. Abang kerja dulu ya, Neng. Selamat datang. Ada yang bisa saya bantu nih, Pak nih? Mas, tolong siapkan tempat yang bagus untuk bos saya. Sekarang. Siap-siap. Yaudah kalau gitu, Pak. Mari ikut saya, Pak. Mari, Pak. Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Silakan, Pak. Tolong duduk sini, Pak. Ini Pak, sebelumnya saya mohon maaf Pak sama Pak Marco. Saya nggak jadi keluar dari restoran ini bukan karena saya nggak suka sama Bapak, beneran deh Pak. Saya yakin baru pertama kali lihat Bapak juga seluruh kebaikan alam tuh ada di dalam diri Bapak. Kamu tenang saja. Karena kamu sudah tidak ada gunanya lagi buat saya. Dan lagi pula, semua usahanya Rani Adijaya satu persatu akan bangkrut. Dan nantinya, kamu sendiri yang pasti akan menyesal. Iya Pak, nggak apa-apa. Saya udah bersiap untuk itu Pak. Ya, mudah-mudahan nggak jadi ke Allah, nggak apa-apa. Sekarang saya minta siapkan makanan yang paling enak di sini. Iya Pak, baik. Saya akan siapkan Pak. Ada apa memanggil saya ke sini? Ada apa? Anak muda zaman sekarang datang marah-marah. Saya nggak punya banyak waktu. Saya kasih Anda 5 menit untuk berbicara. 5 menit. Waktu yang tidak cukup untuk mendapatkan laras. Tolong tambahkan 1 menu lagi yang sama buat dia. Ya, baik Pak. Saya akan pesenin yang sama. 2. Misi Pak. Hai Sean. Iras. Nih. Minum dulu. Wah, pas banget. Ini kesukaan gue nih. Oki jelly drink yang rasa strawberry. Enak banget ya, rasa stroberi itu berasa banget. Apalagi ada nata de coco-nya. Oh ya, gimana Sean? Lo udah dapet asisten baru? Sorry banget ya kalau gue harus mundur tiba-tiba. Soalnya, ya tiba-tiba jadwal gue tuh jadi padat banget sekarang. That's okay. Not a problem. Kenapa? Kan HP lo? HP baru ya? Itu tuh Burani video call, cepetan angkat. Angkat, Ras. Gue? She wants to talk to you. Halo, Burani?
Ras, kamu suka nggak handphonenya? Handphone? Handphone yang mana ya maksud ibu? Loh, ya handphone yang kamu pegang sekarang. Itu kan saya yang beliin buat kamu. Kamu suka nggak? Ya ampun, ini serius, Bu. Emangnya Shan nggak bilang sama kamu kalau itu handphone dari saya? Ya ampun, harusnya nggak usah repot-repot, Bu. Ini sih lebih dari cukup. Nggak apa-apa dong, saya sengaja kasih handphone itu ke kamu supaya kita gampang komunikasinya. Tapi kalau kamu nggak suka, nanti saya ganti model yang baru, gimana? Enggak. Bukannya nggak suka, Bu. Saya cuma nggak enak aja ngerepotin. Tapi sekali lagi makasih ya, Bu. Oke, kalau gitu sekarang kamu siap-siap ya, Ras. Kamu dandan yang cantik, nanti saya jemput, terus kita pergi ke acara bareng. Acara apa, Bu? Nanti kamu juga tahu kok, oke? See you. Bye. Sean, berani ngajakin gue pergi gitu. Bagus kan? Biar lebih akrab. You know, you're always with Auntie Rani. You know what? Aku suka Auntie Rani akhirnya menerima kamu, Ras. You'll become Adijaya family too. Hah? Apaan sih? Ya kali, masa iya gue jadi warga Adijaya? Maaf, Nona Laras, bisa ikut dengan saya sekarang? Hey. What do you want? Hah? Jangan ganggu Laras. Kamu gak usah khawatir. Saya tidak akan mengganggu dia. Dan saya tidak akan menyakiti Nona Laras. Bos saya, Pak Marco, hanya ingin bicara dengan dia. Penting. Ras, jangan ikut, oke? Remember, kamu ada janji sama Auntie Rani. Pak Marco mau ngomongin apa ya, Pak? Sebaiknya Nona Laras tanyakan langsung aja kepada beliau. Gimana ya, Sean? Ras, do you really want to go with this man? Nanti dia celakain lo gimana? Enggak. Kalau itu sih nggak mungkin banget, karena gue tahu deh Pak Marco tuh nggak mungkin punya niat untuk ngebahayain gue. Cuma masalahnya, Sean, tadi kan katanya Bu Rani mau ngejemput gue. Kalau sekarang gue pergi ngobrol sama Pak Marco gimana dong? Ras, bukan. Lo yakin si botak ini gak akan apa-apain lo? Lo yakin lo perlu ketemu sama Marco? Oke, if you trust him, lo bisa pergi dulu. But, Auntie Rani give us time to prepare, okay? Kamu bisa pergi dulu, tapi sebentar, okay? Then I will just tell Auntie Rani later, kemana harus jemput lo. Oke, makasih ya, Sean. Apes banget sih gue. Udah ngutin sampah, didorong sama Sonya sampai sakit kayak gini. Makan apa sih dia, Za? Wah, banget tenaganya. Aduh gimana ya biar enak lah posisinya. Sakit banget. Mbak Bianca, ini minumannya jus dingin. Mbak Bianca lagi kesel toh, biar nggak kesel lagi. Ya toh lagi kesel toh, biar tenangan dikit deh. Iya, lagi kesel gue sama Sonya. Kamu minum dulu deh. Apaan sih Mbak Lastri? Ngode-ngode ke Reza? Ngomong aja kali gini-gini. Ngapain coba? Udah, seuzon aja. Nih loh, ini aku tuh mau nawarin menu baru. Menu yang spesial buat Mbak Bianca yang lagi marah-marah. Nih, silakan. Spesial. Udah sana, gak niat makan gue. Ih, galak banget sih. Ngapain sih Reza sama si Bianca itu bagusan juga masuknya? Za, lo mau bantuin gue nggak? Mau kan? Kalau nggak aneh-aneh, insya Allah aku bisa. Gak aneh kok. Jadi gue tuh korban bulinya si Sonya. Ya dia maksa gue buat tanda tangan perjanjian. Nah di situ gue jadi budaknya dia. Sakit kan tuh anak? Tunggu, Bi. Kalau emang bener kayak gitu,
Kenapa kamu tanda tangan? Harusnya kan kamu bisa nolak. Ih, kok lo ngomongnya kayak gitu sih? Bilang aja lo gak mau bantuin gue. Gayanya doang mau bopong gue. Bantuin juga enggak. Gak ngaruh tau nggak? Bianca, aku emang sengaja datang ke sini buat bantuin kamu. Cuman ya aja, kamu nanda tanganin surat perjanjian yang kamu nggak mau. Kecuali Sonya nodong kamu pakai pistol, terus maksa kamu buat tanda tangan. Nggak mungkin kan? Ah, udah deh. Udah mendingan sekarang lo pergi deh. Gak guna tau nggak? Pergi gak? Pergi! Ih! Pergi! Pergi ah! Pergi! Hah? Ngapain sih? Sakit banget lagi. Gunanya si Reza. Semua tuh gara-gara si Reza. Bodoh banget jadi orang. Gak bisa diandelin. Mah, Mama mau pergi sama Laras? Mau pergi kemana? Rahasia dong. Oh, jadi gitu sekarang. Mama mau sok-sok main rahasiaan sama Vino. Lagian Laras kan pacarnya Vino, Mah. Jadi Laras pergi sama Mama sih, bukannya sama Vino. Oh, sekarang udah mulai posesif. Emangnya udah jadian? Ya secara resmi sih belum, tapi kan ya gitulah, Mah. Gak penting juga. Gimana kalau Mama bantuin bikinin acara jadiannya jadi lebih spesial? Serius, Mah? Mama serius? Emangnya Mama kelihatan gak serius ya? Ya iyalah, Mah. Makanya kamu gak perlu khawatir. Pokoknya Mama yang akan nge-arrange semuanya supaya jadi spesial buat kalian berdua. Ya udah deh, karena Mama udah baik, Mama boleh pergi sama Laras. Oh, sekarang jadi Mama udah boleh nih pergi berduaan sama Laras? Ya iyalah, Ma. Karena Mama udah baik dan karena emang Vino ini juga baik hati, Vino mau berbagi sama Mama. Good. Kalau gitu, sekarang kamu cari kegiatan positif dong, supaya kamu juga nggak mikirin Larasmu. Kalau gitu Mama pergi. Bye, Mom. Bye. Vino titip salam emang ke Laras, bilang Vino kangen. Titip salam nggak ya? Berani Mama sekarang ya. Oh iya, gue kan ada janji sama Dara. Gue mau ngambil dari Ria Laras. Ganti baju dulu deh. Annabella, ayo siap-siap. Sekarang mana Laras? Sebenarnya Bu, tadi itu supir sudah sampai di tempatnya Laras, tapi Larasnya... Laras kenapa? Larasnya udah nggak ada Bu, keburu dijemput sama si Joni Botak, anak buahnya Pak Marco. Laras dijemput Joni, kok bisa? Kamu nih gimana sih Annabella? Maaf Bu Rani, saya kecolongan lagi, maaf. Ya udah, kalau gitu sekarang kamu ke tempat Marco. Kamu cari Marco sekarang juga. Baik Bu, akan saya cari. Astaga. Terus sekarang aku ngubungin siapa coba? Gawat ini. Aduh, Annabella. Tenang. Jangan panik, calm. Oke. Lagian si botak Joni ada-ada aja tuh. Kredibilitas aku sebagai asisten jadi tercoreng kalau begini. Oh iya, lebih baik aku hubungin Laras aja langsung. Oh iya bener. Aduh, mana Laras. Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Bim, gue bener-bener bahagia banget sekarang, Bim. Gue ini orang yang paling bahagia yang ada di dunia. Saya juga sangat senang Mas mendengarnya. Mas Vino bisa bahagia seperti sekarang. Ya iyalah, Bim. Gimana gue gak senang coba? Mama akhirnya sayang sama Laras. Ini bener-bener di luar dugaan gue, Bim.
Ternyata selama ini gak sia-sia ya perjuangan gue. Saya setuju soal itu, Mas. Pengorbanan Mas Vino, mencintai Mbak Laras, semuanya menghasilkan sesuatu yang bahagia buat Mas Vino. Oh ya Bim, lo tau gak? Sama yang bikin gue kaget lagi Bim. Mama sampai mau ngasih surprise buat gue Bim. Biar gue bisa jadian sama Laras. Percaya gak sih? Gue ini emang bener-bener orang yang paling beruntung di dunia. Ternyata ini ya, rasanya direstuin. Mulai sekarang gue janji Bim, gue akan 100% percaya sama Mama. Gue gak akan ngebantah Mama, gue akan nurut sama dia. Lo bisa pegang omongan gue. Saya percaya soal itu, Mas. Saya yakin mulai sekarang Mas Vino gak akan membantah Mama lagi. Oh ya Bim, tapi soal yang surprise tadi lo jangan bilang siapa-siapa ya. Awas aja lo. Baik, Mas. Sebentar, Mas Vino. Apa lo Bim? Muka lo langsung tegang gitu nerima telepon dari boneka hantu. Enggak Mas, saya juga... Gue tahu nih. Ini calon-calon ada yang mau double date ntar. Udahlah sini, biar gue aja yang angkat. Halo Laras, kamu ada di mana sekarang? Hah? Bu Rani nyariin kamu. Kan hari ini kamu ada janji pergi sama Ibu Rani, iya kan? Halo. Aduh, saya nggak tahu nih saya di mana. Laras, kamu kenapa? Keselak biji rambutan? Hah? Kok suara kamu kayak orang keselak begitu? Hah? Masa sih? Kok biasa aja suara saya? Yaudah. Terserah suara kamu kenapa. Tapi sekarang kamu ada di mana? Soalnya Ibu Rani cemas banget, khawatir banget sama kamu sekarang. Kasih tahu nggak ya? Laras, saya lagi serius. Saya nggak bercanda ini. Siapa juga yang bercanda? Orang beneran kok. Saya ini nggak tahu ada di mana. Aduh, ini Laras beneran apa bukan sih? Udah suaranya kayak burung beo. Terus gitu tiba-tiba lupa ingatan. Jangan-jangan bukan Laras lagi. Halo? Ini Laras beneran atau bukan? Coba dong tebak. Kamu kan jago main tebak-tebakan. Main tebak-tebakan? Saya jagonya main tembak-tembakan, oke? Mas, sini handphonenya Mas. Bim kok diambil? Gue lagi seru-seru juga. Maaf Mas Vino. Kalau mau seperti itu sebaiknya gunakan saja handphonenya Mas Vino. Karena kalau soal ini, saya takut Mas. Ini ada hubungannya dengan Bu Rani. Nanti saya yang malah disalahin. Payah lo Bim, nggak asik. Halo? Kok dimatiin sih? Itu tadi Laras beneran bukan? Hah? Coba aku cek. Tuh kan bukan Laras. Aku salah nelponnya. Aku telepon si Bimo. Bener-bener si Bimo ya. Kebangetan berani-beraninya ngerjain Annabella. Awas saja Bimo. Awas saja. Annabella akan balas dendam. Annabella kejam kalau balas dendam. Sekejam Ibu Tiri. Aduh, gimana nih Beb nih? Bisa berabe nih ntar. Aduh iya Mas Ahwa, gawat nih. Lagian Mbak Laras itu punyanya Mas Vino. Ngapain sih jadi bahan rebutan kayak begini? Ya makanya itu. Terus gimana kita caranya nih ya supaya cegah Laras biar nggak ketemu sama tuh orang? Aduh, gimana ya? Tuh, lihat tuh. Bener nggak apa yang bilang? Aduh Mas Ahwa, iya. Bisa jadi jangan-jangan ini jebakan lagi. Aduh. Terus ini kita mesti gimana Beb? Aduh, ini nyegah Laras nih ya supaya nggak kesono. Mas Ahwa, aku ada ide. Nanti aku yang sana, cegah di sana. Pokoknya Mas Ahwa tenang aja. Maksud kamu menemuin tuh orang yang palanya botak? Pokoknya Mas Ahwa di sini, tunggu aja, tenang aja ya. Meti pokoknya beresin, oke? Aduh, hati-hati. Tunggu bentar Pak Joni. Ini sebenarnya saya ngapain ya disuruh ke sini? Saya mau ketemu sama Marco, mau ngapain lagi? Sebaiknya Nona tanya langsung aja ke Pak Marco. Saya nggak tahu.
Tapi saya tetap harus tahu tujuannya apa, Pak. Saya juga nggak tahu. Saya cuma disuruh menjemput Nona aja. Halo Mbak Laras. Mbak Meti, tumben banget ada di sini. Iya, sebelum keliling-keliling biasalah nemuin Mas Ahwa dulu. Oh, cie. Mbak Meti kayaknya makin lengket aja nih sama Bos Ahwa. Iya. Mari Non, kita berangkat. Loh, Masnya kayaknya mukanya jangan serem-serem gitu dong, kaku-kaku gitu, Mas. Kayaknya Masnya nggak fit ya. Nih, saya buatin jamu ya, biar Masnya fit ya. Mau ya? Maaf, saya tidak suka minum jamu. Saya harap Mbak minggir. Jangan ikut campur urusan ini. Ini urusan penting. Loh Mas, jadi orang tuh jangan kaku-kaku kayak begitu dong. Nih, atau jamu yang lain saya tawarin mau. Oh, jamu yang paling tokcer ini loh. Ini buat penumbuh rambut ya. Jadi rambutnya nanti bisa tebel gitu. Mau ya saya buatin ya Mas ya. Sudah saya bilang, saya tidak suka jamu. Mari Non. Loh Mas, tunggu. Serius, udah mau dibuatin jamu ini? Sudah saya bilang, saya tidak suka minum jamu. Loh, Masnya gimana sih? Jamu buatan aku tuh beda banget sama tukang jamu yang lain. Beda, rasanya juga enak ya. Luras. Bos Ahwa? Bos, kok kayaknya ada yang aneh? Ada apa? Sebenarnya Ras, mending ikut gue ngobrol aja ke dalam yuk, sebentaran aja. Sebaiknya kalau ada yang mau dibicarakan di sini aja, nggak usah kemana-mana. Iya bos, mendingan di sini aja. Ada apa emangnya? Sebenarnya gue cuma mau bilang nih, hati-hati Ras. Hati-hati buat apa bos? Ya pokoknya lu hati-hati aja deh. Soalnya sudah cukup. Kalian sudah buang-buang waktu saya aja. Marina. Ya udah bos, kalau misalnya mau ngomong nanti aja abis ini ya. Ih, Mas Ahmad gimana sih? Aku tuh udah ngeluangin waktu. Bukannya ngomong langsung gimana sih? ya habisan gimana Beb? Lihat sendiri kan tadi tuh penjaganya tuh. Mukanya ada dua hal yang paling abang takutin dari dia. Yang pertama nih ya, mukanya serem banget kayak sumur tua. Kedua, kepalanya bunder banget kayak gudu pilok. Saya sudah selesai makan. Cepat beritahu saya. Apa tujuan Anda sebenarnya? Sifat kamu ini benar-benar persis seperti Papa. Saya tidak peduli itu. Cepat katakan. Apa tujuan Anda membawa saya ke sini? Saya nggak punya banyak waktu. Saya pergi. Bagaimana Reva? Apa kamu benar-benar mau pergi? Laras, ayo. Silakan duduk. Laras, lu ngapain sih kesini? Hah? Ya, gue juga nggak tahu, Van. Orang gue disuruh sama Marco kesini. Lo sendiri ngapain kesini? Maaf Pak Marco, tapi bisa nggak langsung ngomong aja apa tujuannya Bapak manggil saya kesini? Karena saya nggak bisa lama-lama. Sudah, kamu santai dulu Laras. Ayo duduk. Kamu pesan makanan dulu ya. Maaf Pak, tapi saya nggak bisa duduk ikut makan sama Bapak karena saya harus buru-buru pergi ke tempatnya Bu Rani. Saya nggak mau ngecewain dia. Jadi kalau ada yang Bapak mau bicarain bisa langsung to the point aja. Dengar Laras, ada sesuatu yang saya ingin perlihatkan sama kamu. Apa Pak? Bapak mau memperlihatkan apa? Pak maaf, bisa nggak tolong jangan bikin saya bingung dan tolong jangan mengulur waktu. Saya benar-benar buru-buru Pak, saya harus pergi.
Oh, atau Bapak mau kasih lihat saya konsep iklan yang baru? Bukan. Ini bukan iklan. Justru ini jauh lebih besar dan sangat membanggakan buat kamu. Membanggakan buat saya? Maksud Bapak apa ya? Dan kenapa Bapak nggak langsung memperlihatkan aja? Baik. Sekarang kalian ikut saya. Saya akan memperlihatkan sesuatu itu, tapi bukan di sini. Mereka istirahat makan dulu. Oke. Ya. Terus tata bangunan yang itu kan udah sesuai sama ini. Dipertahankan seperti itu supaya nanti itu pasang instalasi listriknya lebih mudah. Baik, Pak. Ya. Koordinasi sama teman-teman ya. Siap, Pak. Oke. Pak Samsul. Ya. Ya, Semua beres kan ya? semua beres aman, Pak. Ya, oke. Ayah! Laras? Ayah? Mas? Ayah seneng kamu kemari. Jadi di sini tempat kerjanya Ayah? Iya. Nih, kamu lihat nih bangunan ini. Bentar lagi ini akan berdiri apartemen megah. Wah, alhamdulillah banget ya ya. Iya. Laras ikut seneng loh ngeliat Ayah ngerjain sesuatu yang Ayah emang suka. Ayah di sini jadi head of construction. Wah, kita. Apa kabar Pak Samsul? Pak Marco. Kabar baik, Pak. Bagaimana progresnya? Alhamdulillah lancar, Pak. Ini semua sesuai plan. Dan saya yakin insya Allah ini semua akan selesai sesuai rencana kita. Luar biasa. Saya tidak salah merekrut Pak Samsul. Ya, saya Pak yang harus terima kasih sama Pak Marco sudah mempercayakan pembangunan ini kepada saya, Pak. Tidak usah terima kasih Pak Samsul. Orang yang punya keahlian seperti Pak Samsul ini sudah sepantasnya untuk mendapatkan pekerjaan yang seperti ini. Revan. Dengar Revan. Begitu bangunan ini kelar, untuk masalah desain interior, Papa serahkan sama kamu. Dan Papa yakin hasilnya pasti bagus. Dan untuk masalah iklan dan lain-lainnya, Papa juga akan serahkan sama kamu. Dan nanti untuk bintang iklannya, siapa lagi kalau bukan Laras? Oh ya? Saya, Pak? Iya. Kamu Laras. Wah. Laras. Berarti kita satu proyek, Ayah seneng banget. Iya ya. Makasih ya Pak Marco. Oh ya, satu lagi. Laras, nanti malam kamu serahkan laporan kontraknya ya. Karena saya akan tanda tangani. Harus malam ini banget ya Pak. Soalnya sebenarnya saya udah ada janji sama Bu Rani buat menghadiri acara Bu Rani. Dengar Laras, ini proyek besar. Jadi saya harap kamu jangan sia-siakan kesempatan ini. Saya tunggu nanti malam. Oh ya, satu hal lagi. Di saat kamu sedang mendoakan ayahmu, doakan saya juga ya. Anggap saya ini ayah kamu juga. Pak Samsul. Reva, Papa bukan orang yang sejahat apa yang kamu kira. Sekarang bola ada di tangan kamu. Semuanya tergantung kamu. Apa kamu ingin memperjuangkan Laras atau tidak sama sekali? Papa sangat sayang sama kamu.
gue harus ngomong apa ya ke Bu Rani? Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Maaf Non, Nonsonya nggak mau nemuin Non. Aduh, Bi boleh tolong ditanyain lagi nggak? Soalnya itu penting banget. Tapi Nonsonya itu susah Non. Kalau nggak mau ya nggak mau. Gimana ya? Bibi juga bingung Non. Setahu Bibi, Nonsonya kemarin sudah bahagia. Senyum-senyum terus. Apa jangan-jangan dia ada masalah ya sama Mas Reza? Padahal Mas Reza itu baik. Sudah membuat Nonsonya bahagia dan ketawa. Aduh, gue jadi makin merasa bersalah kayak gini ke Sonya. Kok anak zaman sekarang ribet ya Non percintaannya? Iya, Bi. Ya udah, semoga mereka cepet baikan ya, Bi. Oh iya, gue kan janji soal buku diari. Ya udah, Bi, kalau gitu saya pamit ya. Bibi, sorry Bi. Kenapa Bi? Reza udah di bawah? Enggak Non, itu ada Non Dara di bawah. Dia kekeh mau ketemu Non. Ngapain sih dia kesini? Udah usir aja Bi. Males banget ketemu dia. Tapi dia udah pergi kok Non. Ya udah bagus. Lihat mukanya aja udah males. Tapi Non Dara itu niatnya baik loh Non. Dia pengen banget ketemu Non. Dan sepertinya dia mau bicarakan soal Mas Reza. Yalah Bi, udah deh Bi, mendingan Bibi gak usah kemakan tuh sama omongannya Dara. Dia tuh fake, dia tuh niatnya busuk. Dia itu mau deketin Reza. Rezanya juga mau aja lagi dideketin sama dia. Makanya itu Reza udah gak pernah hubungin aku lagi. Boro-boro hubungin, SMS aja gak pernah. Kayaknya si Reza emang udah bener-bener gak mau ketemu aku lagi. Dara tuh semuanya. Ih, Sonya tuh kesel banget Bi. Kenapa sih semua cowok tuh brengsek? Sukanya cuma nyakitin perasaan Sonya doang. Bingung, Sonya tuh kesel. Udah mendingan Bibi keluar sana. Iya Non. Mas, nggak ada uang pas aja. Soalnya belum laku. Gak usah. Ambil aja. Wah, makasih ya Mas. Dara mana sih, lama banget. Vin. Kenapa? Gue haus. Ya. Kenapa harus ambil yang gue mau minum sih? Gue males buka ya. Kenapa lo? Gue males buka ya, nggak rela. Banget. Dari mana aja sih? Ya udah sih, biasa aja. Tadi gue mampir bentar. Gue juga udah minta maaf kan. Ya udah mana? Finally, dari Tunggu. Dara apa-apaan sih sini? Lo harus janji dulu sama gue, lo akan baca diary ini dengan bijak. Iya, gue janji, gue udah bijak sekarang, udah dewasa. Sekarang sini mana? Vin, gue serius, Vin. Ini isinya masa lalu Laras. Lo udah siap mental belum bacanya? Apaan sih, lebay banget. Emang isi apaan coba? Di sini baru gue baca. Lo harus janji dulu sama gue, Vin. Gue nggak mau ya lo berantem sama Laras cuma gara-gara ini doang. Jangan-jangan ini yang dibilang tentang Revan. Tapi masa iya sih isinya Revan semua? Vin. Iya, gue janji. Gue jadi deg-degan gini ya? Apaan sih isinya?
Marco, kamu telah mengacaukan segalanya. Akhirnya kamu akui kalau kamu hanya pura-pura baik terhadap Laras. Itu bukan urusan kamu. Apa mau kamu? Dengar Rani, tamparan kamu barusan tidak ada apa-apanya dibandingkan apa yang selama ini kamu sudah lakukan terhadap saya. Dan ini sudah membuktikan kalau seorang Rani dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Seorang Rani yang perusak. Dulu kamu sudah menghancurkan rumah tangga saya. Dan apa yang saya sudah lakukan sama kamu, itu hanya sebagian kecil dari apa yang kamu sudah lakukan terhadap saya selama ini. Saya tidak akan pernah melupakan semua itu. Tidak akan pernah. Rani Adijaya yang terhormat. Oke, tenang, Vin. Tenang. Ini cuma diary doang kok. Emang apa susah sih? Tinggal lo buka, lo baca aja tulisannya. Ya, lo pasti bisa. Kenapa sih susah banget? Lo tinggal gue buka dong, coba. Gue buka, gue baca isinya. Kenapa susah banget sih dong, Vin? Lo pasti bisa. Lo pasti bisa, Vin. Lo pasti bisa. Rob. Apaan? Apaan? Wait. Apaan sih? You have a diary now. Kok lucu banget sih? Apaan sih? Apaan sih? Lo tuh ngapa sih? Udah tadi gue lihat sih. Gak ada apa-apa. Sini. Hati-hati kayak gitu. Jangan-jangan. Apa? Apa lo? Ya enggak lah. Ih, asal lo tau ya, ini tuh diary Laras. Makanya jangan foto jadi orang. Kamu dari Laras? Jangan kayak bocah deh, balikin lah, men. Apaan sih? Makanya lo jangan foto dulu, dengerin ya. Ini tuh atas izinnya Laras. Gak mungkin lah gue ngasih. Bohong lu. Sana deh. Udah amat kalau gak percaya. Ya, kalau emang kata lu bener dikasih sama Laras, lu kenapa bisa? It's a good sign, man. Artinya dia ngebuka hati ke lu. Serius nih, gue sepanjang-panjang ada cewek nih, belum pernah ada yang ngebuka hati segitunya. Ya iya sih, On. Gue tahu. Cuman masalahnya cuman satu. Kalau misalnya gue buka nih diary, gue baca. Gue gak tau deh, hati gue udah siap atau belum. Lihat masalah lu ya Laras sama Revan. Aduh, melo banget nih bocah satunya, baca aja lah, men. Tahu deh. Just read it. Gue tahu. Apa kalau yang baca? Iya lo aja yang baca nih. Jadi lo buka, lo baca. Lo filterin dikit lah. Jadi lo edit-edit gitu. Kalau sekiranya bikin gue emosi, gak usah lo kasih tau ke gue, ya? Enggak lah, aku jadi ribet gitu sih.
Enggak, men. Oh enggak sih, lo kan sahabat gue, katanya lo bacain, Yon. Men, ini cuma kata-kata doang di dalamnya, nggak bakal nyakitin lo. Baca sendiri Ya aja. tetep aja lah, daripada gue emosi Bisa ntar. baca kan? Bisa baca Kan kan? bisa lah. Oh, udah baca. Daripada gue emosi ntar. Yon, Enggak. Lo bacain aja, lo Gambar fokus sendiri. sama gue, Yon. Jangan kayak kecil deh. Kata lo sahabat gue. Yaudah, Yon. Satu kalimat pertama deh. Satu kata pertama. Enggak. Yon. Kayak sahabat. Kevin, lo bisa. Kau mau jalan sama aku? Bang, belum apa-apa aja nih namanya Reva yang muncul. Solin.